Komisi Anak Hosana. Wah, seneng banget ya Lose Diana, kita hari ini ketemu lagi untuk beribadah sekolah minggu bersama. Hari ini Lose Priska dan Lose Diana akan memimpin pujian supaya kalian bisa memuji Tuhan bersama-sama di rumah. Oke? Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Ayo, Lose Diana, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan dan untuk kesempatan pada hari ini kami masih bisa beribadah sekolah minggu. Tuhan, kami hari ini mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang menyembah supaya kami bisa fokus saat kami memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami hari ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lose Diana, untuk memulai ibadah hari ini, Lose Priscilla mau ajak adik-adik main dulu nih. Mau main apa? Jadi, adik-adik yang ada di rumah, coba kalian cari benda yang berwarna merah. Kita kasih waktu 10 detik ya Lose ya. Ya. Cari benda yang berwarna merah. Oke, silahkan cari mulai dari sekarang. Kita hitung ya Lose Diana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, sudah ketemu belum bendanya yang berwarna merah? Coba tunjukin. Tunjukin ke papa-papa atau saudara-saudara kalian di rumah bahwa itu adalah benda yang berwarna merah ya. Nah, mau tahu nggak kenapa Lose jadi suruh kalian cari benda yang berwarna merah? Kira-kira Lose Diana tahu nggak? Apa ya? Pasti Lose punya hati yang berwarna merah Lose, dan hati ini lagi seneng banget hari ini. Aku senang Lose. Lose seneng karena bisa ketemu sama adik-adik buat memuji Tuhan sama-sama hari ini. Yuk, kita mau memuji Tuhan. Semuanya adik-adik bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita mau nyanyi It's Good to See You Here With Me. Kita bersyukur karena kita masih bisa ketemu sama adik-adik yang ada di rumah walaupun lewat YouTube aja Lose, ya enggak? Nah, selama 1 minggu ini, selama hari Senin sampai hari Sabtu, gimana perasaan adik-adik yang ada di rumah? Apa perasaan kalian? Kalau Lose seneng banget, tapi ada juga sih sedihnya selama minggu ini. Karena Lose lumayan capek minggu ini Lose. Apa capek Lose? Ya capek, ada kerjaan pokoknya Lose.
Losa. Tapi seneng banget juga hari ini bisa pelayanan lagi dan bisa ketemu lagi sama adik-adik semuanya. Kalau Losa Diana? Kalau minggu ini Losa bersyukur karena di rumah Losa banyak pesanan kue. Jadi Losa seneng ya hari ini bisa ketemu adik-adik juga, dan juga selama seminggu kemarin Losa Diana banyak yang pesen kue sama Losa Diana. Wah, ternyata Losa Diana pintar masak kue loh adik-adik, bikin kuenya pintar. Nanti Losa Priska boleh ya belajar sama Losa Diana. Boleh. Karena hari ini dan minggu ini banyak mungkin yang kita syukuri, dan adik-adik coba deh pikirkan apa yang adik-adik syukuri dalam minggu ini. Kita mau nyanyi lagu Bersyukurlah. Bersyukurlah. Yuk, masih tetap berdiri ya. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Atas gunung dan di dalam samudra, tanganku akan padamu. Bersyukuri rahmat Taufik, hatiku melompat padamu. Segala setiap hari semuanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu. Bersyukuri rahmat Taufik, hatiku melompat padamu. Segala setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lagi ya. Na 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 na. Yeay! Capek juga ya Losa Diana. Kita lompat-lompat, kita jingkrak-jingkrak, tapi itu semuanya untuk Kemuliaan Tuhan. kemuliaan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Oke, kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya boleh duduk deh sebentar, kan kita udah senam sama-sama tadi nyanyi, terus kita gerak. Boleh duduk sebentar. Losa Diana, ya? Losa Priska punya sesuatu loh untuk Losa Diana. Wah, apa dong Losa? Adik-adik tahu nggak di rumah Losa Priska punya apa buat Losa Diana? Nggak tahu kan? Tunggu sebentar ya Losa Diana. Losa Priska ambil dulu. Nah, ini apa? Iya, bener banget. Ini mahkota atau crown. Kita mau pakai, Losa Priska dan Losa Diana mau pakai mahkota dulu ya. Ini Losa Diana, Losa Priska kasih untuk Losa Diana. Kita pakai yuk. Kenapa kita pakai mahkota Losa? Kenapa kita pakai mahkota? Karena kita adalah anak raja. Losa tahu nggak kita semua anak raja? Siapa raja kita, Losa? Raja kita adalah Yesus Kristus. Good job, benar sekali. Raja kita adalah Yesus Kristus. Kita semua adalah anak raja. Oleh karena itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri untuk bernyanyi Aku Anak Raja.
waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelumnya ada pengumuman dulu ya. Halo adik-adik, jangan lupa memberikan persembahan. Minta tolong papa mama kalian untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Oke, agar persembahan ini bisa digunakan untuk pelayanan di Komisi Anak Hosana. Untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, Mas Diana akan bantu kita untuk pimpin doa. Silakan Mas Diana. Semuanya lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena walaupun kami cuma bisa melihat melalui internet, tapi kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yuk kita ajak adik-adik untuk menyaksikan video firman Tuhan hari ini. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Hai adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Senang ya? Hari ini kita dapat bertemu lagi di kelas sekolah minggu kita. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar kitab Nabi-Nabi ya. Kitab Nabi-Nabi dimulai dari Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya sampai dengan Maleaki. Ada 17 kitab Nabi-Nabi di dalam Alkitab kita. Kalian sudah siap semuanya untuk belajar bersama sore hari ini? Yuk, siapkan Alkitabnya dan alat tulis serta buku catatan supaya nanti jika ada poin yang penting kalian bisa mencatatnya. Oke? Apakah kalian tahu apa tugas dari seorang nabi? Nah, seorang nabi itu bertugas sebagai utusan Allah yang memberitakan akan apa yang Allah firmankan kepada umatnya. Apa saja yang disampaikan oleh para nabi? Nabi menyampaikan dan mengingatkan kepada umatnya bahwa umat Allah harus terus mengingat kovenan mereka dengan Allah. Nah, adik-adik, nabi-nabi ini ketika berbicara, apa saja sih yang mereka sampaikan kepada umat Allah? Yang disampaikan oleh para nabi yaitu tentang penghukuman-penghukuman Allah. Kemudian tentang seruan-seruan pertobatan. Yaitu misalnya kalau umat Allah melakukan kesalahan, para nabi diutus Allah untuk mengingatkan umatnya supaya mereka mau bertobat, mau berpaling dari kesalahan mereka. Sehingga Allah meluputkan mereka dari hukuman-hukuman yang akan dijatuhkan. Nah, selain itu, Nabi juga menyampaikan satu hal yang penting tentang apa adik-adik? Yaitu tentang belas kasih Allah, tentang pengampunan Allah bagi umatnya. Selain itu, satu hal lagi, Nabi juga menubuatkan tentang kedatangan Mesias yang akan menyelamatkan umat Allah pada suatu hari nanti. Nah, itu adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh nabi-nabi kepada umat Allah. Hari ini kita belajar tentang seorang nabi yaitu Nabi Yesaya adik-adik. Nabi Yesaya itu mulai melayani Allah sekitar 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Nabi Yesaya menuliskan kitab Yesaya ini pada masa akhir pemerintahan Raja Uzia. Nah, kitab Nabi Yesaya yang dituliskan ini terdiri dari 66 pasal. 39 pasal di awal itu menceritakan tentang atau mengatakan tentang penghukuman-penghukuman dan teguran-teguran Allah kepada umatnya. Sedangkan sisanya 27 pasal berikutnya itu berisi tentang nubuatan akan kedatangan Sang Mesias yang akan menyelamatkan umat Allah. Nabi Yesaya mengatakan bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Nanti dia akan menderita, bahkan dia mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Namun demikian kabar baiknya adalah bahwa nanti Mesias itu akan bangkit dari kematiannya. Itulah pesan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Allah. Selama pelayanan Nabi Yesaya, umat Allah sering sekali melanggar kovenan mereka dengan Allah. Sehingga Allah menjadi marah, menjadi murka dan mendatangkan hukuman kepada umat Allah. Adik-adik, hukuman ini dimaksudkan Allah untuk membersihkan umat Allah dari penyembahan berhala dan juga kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan yang menentang Allah. Nah, adik-adik, tetapi Allah juga mengatakan bahwa
ketika nanti telah selesai masa-masa hukuman itu, Allah juga akan memulihkan umatnya. Dia akan menolong umatnya kembali. Nah, adik-adik, melalui kisah ini, melalui apa yang sudah kita dengar dan kita baca ini, kita tahu satu hal, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa. Allah berkuasa untuk menghukum mereka yang bersalah, yang melakukan pelanggaran. Tetapi kalian harus ingat bahwa Allah juga Allah yang penuh kasih. Dia akan mengampuni dan memulihkan mereka yang mau bertobat dan berbalik dari kesalahan-kesalahan mereka. Ketika sampai pada zaman pemerintahan Raja Hizkia di Yehuda, Raja Asyur mulai menyerang Yehuda. Mereka menduduki beberapa kota Yehuda. Dan mereka juga berusaha, adik-adik, untuk merebut kota Yerusalem. Mereka datang dan mereka mengolok-olok rakyat untuk tidak mempercayai Allah. Nabi Yesaya datang kepada Raja Hizkia dan menubuatkan bahwa kerajaan Hizkia akan jatuh ke tangan Raja Asyur. Ketika Hizkia mendengar hal ini, Hizkia menjadi takut dan dia berusaha meminta pertolongan Allah. Dia berdoa kepada Allah dan Allah memang melepaskan kerajaan Hizkia dari tangan Raja Asyur. Namun demikian adik-adik, setelah lewat beberapa waktu, ternyata Hizkia melakukan dosa di hadapan Allah. Dia mulai menyombongkan dirinya dan akhirnya Allah membiarkan kerajaan Hizkia jatuh ke tangan Raja Babel. Kerajaan Yehuda akhirnya jatuh ke tangan Babel dan rakyatnya ditawan, menjadi tawanan di Babel. Namun demikian adik-adik, tahukah kalian bahwa ketika umat Allah ada di kerajaan Babel, Allah juga berjanji bahwa nanti dia akan membebaskan umatnya. Masih ingat ya, ini Lose ada ceritakan beberapa waktu yang lalu di pelajaran kita yang lalu, bahwa pada akhirnya umat Allah kembali dari Babel ke Yerusalem untuk kembali membangun Yerusalem. Nah, itulah Allah kita, Allah yang berbelas kasih, Allah yang tidak pernah melupakan perjanjian dengan umatnya. Dari dulu dan bahkan sampai hari ini, Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita, umatnya. Adik-adik, hari ini kita telah belajar satu hal, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha pengasih. Dia maha pengampun, dia senantiasa menyertai umatnya. Allah yang sama yang ada di dalam Alkitab yang kita baca ceritanya hari ini, dia juga yang ada hingga hari ini. Dia adalah Allah yang mengasihi kita semuanya. Bahkan karena kasihnya bagi kita, dia mau menyerahkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia, lahir sebagai bayi yang kecil, bahkan dia mati di atas kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau mengasihi Allah sebagaimana dia mengasihi kita? Maukah kita semuanya, adik-adik di rumah, hidup setia di hadapan Allah? Belajar untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya pusat di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Ini menjadi pertanyaan dan Lose harap kalian boleh pikirkan sepanjang minggu ini. Nah, adik-adik, minggu ini Lose juga akan memberikan satu tantangan kepada kalian. Ya, tantangannya adalah Lose minta kalian boleh mencatat di dalam buku. Kalian catat apa saja kebaikan-kebaikan yang kalian rasakan setiap hari. Kalian boleh catat, mungkin hal-hal yang kecil saja, tidak perlu yang besar, yang macam-macam begitu ya. Gak apa-apa, kayak yang kalian alami setiap hari, kebaikan-kebaikan Allah yang kalian rasakan, kalian boleh catat sepanjang minggu ini. Dan ketika malam kalian mau tidur, kalian boleh berdoa, berterima kasih untuk setiap kebaikan yang Allah berikan bagi kalian. Kalian juga boleh nanti minggu depan, hari Minggu depan kalian foto proyek ketaatan ini dan kalian boleh nanti kirimkan foto dari proyek ketaatan ini kepada Lose. Oke? Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 2 ayatnya yang ke-6. Ayat hafalan kita ingat Amsal 2 ayatnya yang ke-6. Seperti yang ada tertulis di sini ya. Kalian boleh menghafalkan ayat hafalan ini di rumah bersama-sama mungkin dengan adik kalian atau kakak kalian. Oke? Kalian boleh hafalkan ayat ini sepanjang minggu ini dan kalian selalu mengingatnya setiap hari.
Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami, untuk kasih setia Tuhan bagi kami, untuk anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, dan juga untuk Tuhan Yesus yang boleh datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih sore hari ini kami boleh belajar firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali betapa besarnya kasih Tuhan bagi kami yang berdosa ini. Tuhan, tolong kami supaya di dalam hidup kami terus setia kepada Tuhan, kami mengasihi Tuhan, dan di dalam kehidupan kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke, sampai bertemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya.